kan papa mama udah bilang. Kamu tinggal ikutin aja apa kata sama papa mama. Itu udah pasti paling bener. Kamu jangan berpendapat sendiri. Apa papa bilang kan? Akhirnya gimana? Yang papa mama bilang yang bener kan? Pagi-pagi marah-marah. Ya udah bentar lanjut lagi. Kenapa? Mau syuting. Kenapa lagi? Kenapa? Ini biasa Ustadz, anak laki saya yang pertama ini kan makin besar. Ya, Ini ada masanya itu selalu kadang-kadang merasa dirinya itu adalah pendapatnya paling benar. Aduh, Jadi orang tuanya itu diabaikan. ya Jadi Allah, ya setelah dijalankan malah jadi, Karim. nah kan orang tua bilang apa? Orang tua itu udah pernah makan asam garam. Jadi tahu persis kayak gimana. Saya yakin anaknya yang dimarah-marahin pagi-pagi di telepon begini pasti berkata, mama, papa kenapa selalu saya disalahkan? Iya sebentar. Itu kayaknya pas banget pembahasan gini hari ini aja nih. Pembahasan sinetron. Pembahasan kita bukan, tema kita hari ini itu aja yang kita bahas. Apa memang? Oh mama, oh papa kenapa selalu aku yang disalahkan? Oh Karena mama, kan, oh papa kenapa aku selalu disalahkan? Wah. Ini aja deh kita bahas hari ini. Ya udah Ustadz boleh duduk dulu. Makasih banyak Ustadz Iya, iya. idenya. Ya mohon izin. Aduh Masya Allah. Ini kita sambut juga nih jamaah yang ada di rumah yang udah langsung nonton Islam itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi di Islam itu Indah. Dan hari ini kita akan membahas nih yang selama ini mungkin ya buat anak-anak muda ini sering ngedumel sama orang tuanya, sering komplain sama orang tuanya karena selalu merasa disalahkan, selalu pendapatnya gak pernah didengarkan. Nah hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa nih buat kita semua. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat anak-anak dan juga orang tuanya nih. Temanya adalah, oh mama, oh papa, mengapa aku selalu salah? Wah ini Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru-guru kita yang sudah hadir hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang banget nih ya. Dan hari ini nih, dan Alhamdulillah buat jamaah yang ada di rumah, hari ini kita kedatangan guru besar. Iya. Guru besar dari Majelis Rasulullah. Masya Allah. Alhamdulillah. Guru besar kita ada Habib Nabil Al-Musawa. Masya Allah. Assalamualaikum. Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ngeliat Guru Habibnya kecil saya, bukan guru besar. adem banget ya. Gitu ya. Amin. Jamaah yang di rumah juga kalau ngeliat Habib ini adem banget gitu ya. Emang. Amin. Senang. Ini kita perlu banyak belajar di contoh akhlak dari beliau ini. Iya. Allahumma Beliau sholli ini ala paling Muhammad. terkenal ya di antara semua kawan-kawan ini pasti kalau cerita sama saya udah pernah ketemu sama Habib Novel Al-Musawa belum? Kenapa? Ini orangnya Habib Nabil Al-Musawa. Ini orangnya kenapa? Orangnya ini humble banget. Amin ya rabbal Ilmunya banyak. Nah kita harus belajar sama beliau nih. Ilmu padinya benar-benar jalan. Alhamdulillah. Amin. Ya Karena Allah. beliau selalu tersenyum, jadi kita juga ikut tersenyum. Masya Allah. Bahagia. Ada merasa. Ini Bener. senyum semua kayak. Betul. Para Buat guru. jamaah yang ada di rumah juga nanti kita akan ada segmen baru namanya ada Petuah Ustadz nih. Nanti akan ada sampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana. Petuahnya banyak banget nih buat kita semua nih Masya Allah. Dan Alhamdulillah langsung aja nih kita mau coba membahas satu persatu tentang tema kita pagi hari ini. Berbicara tentang kenapa sih anak ini selalu merasa disalahkan oleh orang tua. Ya Habib ini mohon izin nih Bib nih. Baik. Sebenarnya dalam pandangan Islam nih Bib nih. Apa sih sebenarnya batasan orang tua itu ikut campur atau terlibat masalah pribadi anak nih. Apalagi Masya anak yang masih berumur muda. Kadang-kadang kalau misalnya mereka itu masih di bawah 7 tahun atau di bawah 14 tahun. Mereka ini masih punya ya oke nurut-nurut aja. Tapi setelah di atas itu mereka biasanya punya pendapat-pendapat sendiri yang mereka pengen pertahankan seolah-olah tuh kita tuh dianggap diktator banget orang tuanya. Ih kok semuanya kok harus nurut sih kenapa sih gitu. Ini mohon izin Bib penjelasannya silakan Bib. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wabarakatuh. wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa sallim amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Fadli, lalu Siap ya para Allah guru, amin amin. Kiai Maulana, kemudian juga Kiai Syam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam Amin, ya takwa Allah. kepada Allah. Amin. Amin, Para amin, ya pemirsa juga Islam itu Indah dari Trans TV. Tadi pertanyaannya bagaimana terkait anak-anak yang apakah kita boleh mencampuri tadi ya urusan Betul. pribadi. Mungkin yang dimaksud teenagers gitu ya, Teenagers, anak-anak ya. remaja gitu ya. Betul. Baik, jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bahwa saya cenderung menghindari istilah apakah kita boleh masuk ke dalam masalah pribadi. Kenapa? Karena kadang-kadang bahasa pribadi itu Mas Fadli itu sangat subjektif. Ya, menurut anak itu masalah pribadi, padahal dalam kaitan misalnya orang tuanya itu juga bagian dari hal pendidikan orang tua. Misal salah satu contoh dalam misalnya memilih pasangan, ya itu buat anak-anak itu kan urusan pribadi saya, ya, tapi buat orang tua ada aturan-aturan.
Nah, mungkin saya lebih mengedepankan Mas Fadli bahwa kaitan dengan anak remaja ini komunikasi yang penting. Ya. Saya berikan satu contoh di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan seorang hamba yang sangat soleh, Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ya. Sayyidina Ibrahim ini nabi yang termasuk ulul azmi minar rusul, satu dari 5 nabi yang paling tinggi derajatnya dari 25 nabi yang lain. Ya. Tapi kita lihat bagaimana beliau berkomunikasi dengan anaknya. Ya, Allah sebutkan dalam Quran, ketika Allah turunkan perintah untuk menyembelih anaknya. Mas Fadli, ini perintah Allah. Betul. Kalau perintah Allah berarti wajib hukum. dilakukan hukum. Betul. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajari anaknya supaya anaknya itu tidak merasa dicampuri urusannya. Masya Ya. Allah. Bahasanya Sayyidina Ibrahim dalam Quran disebutkan di surat As-Saffat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia berkata kepada anaknya, apa kata dia? Ya bunayya, ya, wahai ananda, inni ara fil manam anni athbahuka fandur madza tara. Ya. Kalau kita lihat bahasa Arab, kata-kata ya bunayya ini paling tinggi dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita tuh wahai ananda. Ya, Kita kalau sama anak kita begitu nggak bahasa. Hei goblok lu. Astagfirullahaladzim. Di sini nggak ada yang begitu ya, insya Allah. Iya. Tapi ini kita contoh seorang Rasul yang begitu mulia ketika memerintahkan satu perintah Allah, bahasanya begitu halusnya. Lalu kemudian dia bilang apa? Inni ara fil manam anni atbahuka. Saya ini melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu. Lalu dia nggak bilang, ayo sekarang kita lakukan, tidak. Fandur madza tara. Ya. Saya ingin tahu apa pendapatmu. Masya Allah. Padahal perintah Allah, tapi dia ajak komunikasi. Maka ketika diajak begitu, dihargai begitu, apa jawaban anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jawabannya adalah, wahai ayahanda, pakai bahasa yang halus juga anaknya, karena orang tuanya kasih contoh gitu kan. Lakukan apa yang diperintahkan sama Allah kepada ayah, maka insya Allah ayah akan melihat saya termasuk orang yang sabar. Kita lihat tuh, ketika orang tua bahasanya halus, bahasanya komunikatif, menghargai sama anaknya, apa balasan anaknya? Juga menghargai, menghormati, mencintai, dan taat sama orang tuanya. Nah, hal seperti ini mungkin Mas Fadli yang perlu dikembangkan. Kita sering kali jadi orang tua, tadi bahasanya otoriter. Ayo sholat, ayo ini. Coba kita contoh, Nabi Ibrahim itu Rasul. Dan dia diperintah sama Allah. Tapi bahasanya begitu indahnya sampai diabadikan 1400 tahun yang lalu sampai hari kiamat. Jadi malu kita ya. Kita ini sebagai orang tua ini kadang-kadang memang apa ya. Kalau nggak sabaran. Nggak sabaran bener Bib. Ini lebih cocok kata-katanya. Karena kita ngeliat anak-anak mungkin nih kalau saya sekaligus kenceng. Kalau istri saya tuh ngomongnya 3 kali. Sayang, sholat gitu ya. Belum bangun, balik lagi ketok-ketok. Sayang, sholat ya gitu. Sampai 3 kali, sayang ayo sholat, yuk sholat. Kalau saya nggak pakai gitu langsung, siapa yang belum sholat tuh? Bangun. Astagfirullah, ini belajar nih Masya Allah. Luar biasa dari guru kita nih buat jam yang ada di rumah nih. Senang banget makanya hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu dengan Nabil ini. Masya Allah, ini ilmunya banyak banget, nanti kita coba gali terus ilmunya biar kita sama-sama belajar. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau ngajak juga jam yang ada di rumah nih. Ada sebuah tayangan anak kecil yang sedang dihukum ayahnya. Wah. Tayangannya kita lihat dulu deh sama-sama biar lebih paham buat semuanya. Ini di tayangannya. Bapak hukum 5 menit, diam di situ. Udah dipikir belum? Bener apa salah? Benar. Melawan orang tua itu bener? Enggak. Ya berarti kan salah kan? Enggak. Melawan orang tua bener apa salah? Benar. Tahu dari mana bener? Ya, Bapak pikir aja sendiri. Kan Bapak yang nyuruh juga kan madep sana. Iya karena dia ngelawan orang tua. Tadi kan aku udah bilangin. Bilangin apa? Bapak jangan melawan orang tua dong. Yang orang tua siapa di sini? Ya, lupa dong. Bukan mah anak, bapak yang orang tua.
Pakai bapak yang orang tua hukum. Nah, kenapa bapak dihukum? Ya kan bapak orang tua, berarti orang tua. Dan Ini makanya kita ngomong sama anak ini ngomong harus benar-benar detail, jelas banget. Karena anak-anak ini kadang-kadang suka punya bahasa yang salah. Maksudnya, kamu tahu nggak kamu salah? Tahu. Tuh. Kamu ngerasa itu benar? Benar nggak itu kamu yang ngelakuin? Benar gitu kan. Terus benar apa salah? Benar. Karena dia maksudnya tujuannya itu benar dia melakukan salah. Cuma nih otaknya belum nyampe. Nah ini kadang-kadang nih orang tua nih yang harusnya saling pengertian. Karena kita bicara sama anak ini nggak mungkin kita berpikiran sama seperti kita bicara dengan orang-orang selevel kita seumuran. Nah ini kadang-kadang nih Ustadz nih anak-anak nih selalu salah di mata orang tua ya kan. Karena mungkin anak-anak juga nggak ngerti atau mungkin belum tahu Ustadz. Nah sekarang sebenarnya hal-hal apa saja sih di dalam pandangan Islam ini yang kadang membuat keinginan atau pekerjaan anak itu selalu salah di mata orang tuanya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara masalah anak ini sebenarnya jujur aja penuh dengan ketidaktahuan nih. Mohon izin waktunya, silakan Ustaz Maulana. Izin Habib, Silakan, izin Sasa. Kiai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 24 Syawal hari ini. Pertanda tinggal 46 hari lagi kita akan berkurban. Insya Allah. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena tadi aduh ya Allah jelas sekali yang dijelaskan oleh Habib Nabil, makasih banyak. Sama-sama. Bahwa orang tua itu harus memberikan keteladanan, kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang mengajak anak-anak untuk bisa menempatkan posisinya. Karena kenapa? Mereka itu punya hak tersendiri. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Kenapa banyak anak-anak dikategorikan salah oleh orang tuanya? Betul tadi kata Mas Fadli, karena beda bahasa. Iya, yang pertama penyebab anak senantiasa disalahkan karena dunia anak dan dunia orang tua tidak sama. Sementara orang tua senantiasa fokus pada dunia masa lalunya. Kita dulu begini, kita dulu begini, kita dulu begini. Kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi sebaiknya kita melihat zamannya anak-anak dengan zaman kita tidak sama. Maka harusnya orang tua harus pengertian terhadap zamannya anak. Zamannya anak sekarang begini. Tidak usah jauh-jauh. Dulu kita melarang anak kita keluar. Melarang anak kita keluar karena kita menganggap di luar itu banyak masalah. Sekarang terbalik. Anak banyakkan di rumah karena main handphone. Justru kita berkata keluarlah sekali-sekali. Coba. Jamaah. Yeah. Yang kedua, penyebab anak senantiasa disalahkan karena tidak mengajak anak untuk diskusi. Menarik sekali kalau kita tadi dengarkan ceramah Habib tadi Habib Nabi luar biasa. Karena kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah notabene-nya adalah Nabi ulil asmi tetap berdiskusi sama anak. Padahal posisi anak ini Nabi Ismail waktu itu masih kecil. Tapi tetap memberitahukan gimana sosok orang tua itu, apa salahnya orang tua itu diskusi. Diskusi. Sekalipun dalam hal ini kita menganggap ini jangan sampai anakku durhaka disebabkan oleh saya. Tidak ada salahnya kita minta anak kita diskusi. Diskusi, menerima pendapat anak. Bagaimana pendapatmu nak? Itulah orang tua yang baik. Kalau orang tua menutup pendapat anak, disinilah biasanya orang tua senantiasa menyalahkan anak. Yang ketiga, kenapa orang tua senantiasa menyalahkan anak? Karena maaf, tidak memberikan peluang anak untuk curhat kepadanya. Memberitahukan isi hatinya. Sebaiknya anak itu diberikan peluang untuk bisa curhat kepadanya. Makanya baiknya anak laki-laki itu dekat sama ibunya, anak perempuan dekat sama ayahnya. Ada figur yang luar biasa. Dan ada saatnya nanti laki-laki dalam hal ini anak laki-laki akan curhat kepada bapaknya. Begitu pula anak perempuan akan curhat kepada ibunya. Ini menariknya. Mohon maaf, mohon izin kalau katanya Mas Fadli, kita marah sama anak dan sebagainya. Kalau saya tidak ada peluang untuk marah sama anak karena pembandingnya tidak ada. Kalau saya marah sama anak saya, siapa yang membelanya? Biasanya ada ibunya yang bela. Kalau dulu Ustadz gak pernah marah, ya Iya. kan? Waktu masih ada ibunya. Iya, karena ibunya yang marahin, Ibunya yang marah. aku yang belain. Betul. Sekarang gak ada yang marahin. Jadi makanya gitu.
orang tua memberikan peluang buat anak untuk bisa curhat kepadanya. Ini jazakallah khairan kasiran, makasih banyak nih Ustadz Maulana nih ilmunya nih. Kan bicara masalah anak ini memang saling keterkaitan. Tadi guru kita ya Habib Nabil menjelaskan bicara sama anak ini, Nabi aja ngomong sama anaknya aja lembut. Nah kadang-kadang kalau kita lihat lagi berarti kan anak-anak ini seolah-olah cerminan dari orang tuanya. Orang tuanya baik, anaknya baik. Orang tuanya kasar, anaknya kasar. Nah ini sebenarnya nih kita bicara lagi nih Ustadz Syam nih, saya tertarik dengan pembahasan berikutnya tentang kata-kata ini nih Ustadz Syam nih. Benar nggak sih ketika anak ini melakukan kesalahan sebenarnya yang perlu disalahkan ini adalah orang tuanya, ya kan? Atau mungkin bentuk teguran bagi orang tuanya dan orang tuanya perlu muhasabah dirinya. Kenapa sampai anak-anak ini melakukan kesalahan? Kita tes Apa dulu. penyebabnya? Kita tes dulu. Apa tuh? Mas Fadli. Apa? Mas Fadli. Apa Ustadz? Mas Fadli. Apa sih? Ya Allah ya. Ya benar. Ini pengetesannya ya. Iya. Ini kayak ujian mau Terpantul izin. dia terpantul, Iya, Masya Allah. pantulan ya. Jikalau pertanyaan demikian, izin tabe Habib, Masya Allah tabe Ustaz Kiai, Mas Fadli. Jadi ternyata tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari orang tua yang ada di rumah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan predikat yang sangat luar biasa dalam Al-Quran, Rabbayani, Masya Allah, Allah memuliakan para orang tua. Kemudian ternyata kejadian seperti ini jikalau dikatakan bahwa apakah sebenarnya orang tua yang salah? Maka salah satu contoh kasusnya terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Ketika ada seorang orang tua datang kepada baginda Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Umar tolong saya, anak saya durhaka kepada saya. Seorang pemimpin yang bijaksana dan luar biasa, Sayyidina Umar tidak langsung mengatakan panggil anakmu ku hukum. Tapi Sayyidina Umar mengatakan ayo panggil anakmu untuk klarifikasi. Jadi dipanggillah sang anak tadi, lalu sang khalifah mengatakan, wahai benarkah engkau durhaka kepada bapakmu? Kata sang anak, tunggu dulu wahai khalifah, sungguh yang durhaka itu duluan adalah bapakku yang durhaka kepada saya. Bukan saya yang durhaka kepada bapakku, tapi bapakku duluan yang durhaka kepada saya. Loh, apa maksudmu? Bapakku itu tidak memilihkan ibu yang baik untukku. Yang kedua, bapakku tidak memberikan nama yang baik untukku. Yang ketiga, bapakku tidak memberikan aku makanan yang baik untukku. Maka yang duluan durhaka adalah dia kepadaku, bukan aku kepadanya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan celotehan daripada anak ini dan mengangguk dan mengiyakan apa yang dikatakannya. Apakah benar apa yang dikatakan anakmu? Oh, ternyata benar semuanya. Nama anaknya adalah bukan nama yang baik. Padahal nama adalah doa. Kemudian dia pun tidak memilihkan, jauh sebelumnya tidak memilihkan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian tidak memberikan makanan yang baik untuk anak-anaknya. Maka tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, Masya Allah diberikan contoh yang sangat luar biasa oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Dan kemudian para ulama mengutip satu ayat di dalam surah Az-Zukhruf ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan bahwasanya waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu abadi untuk anak-anaknya. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwasanya kadangkala orang tua itu kurang bersyukur dengan kemajuan anaknya. Artinya begini, kurang bersyukur itu anaknya sudah mampu sholat disuruh yang lebih lagi. Padahal ternyata dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa agar supaya melonggarkan bagi anak. Jangan sampai sang anak kecewa kepada orang tuanya. Dia pertama kali kenal yang namanya mainan dari tetangganya yang tidak sholat. Dia pertama kali kenal sepeda motor dari tetangganya yang tidak sholat. Dia pertama kali kenal handphone dari tetangganya yang tidak sholat. Maka dia bilang lebih baik saya punya ayah seperti ayah tetangga saya yang tidak sholat. Daripada ayah saya sholat tapi tidak pernah memberikan saya apa-apa. Maka kalimah tauhidnya tidak dijaga oleh orang tuanya. Iya. Masya Allah. Jadi dikatakan bahwa wa yusanna disunnahkan untuk memberikan kelonggaran termasuk memberi hadiah kepada anak-anak. Ini gitu. Masya Allah. Jadi guys sebagai orang tua ini benar-benar harus perhatiannya ini memang tadi Habib bilang komunikasi harus dijaga Betul, dengan Masya anak. Allah. Bahasa yang baik. Jadi setiap hari itu anak dengerin orang tuanya. Orang tuanya kerjanya ngomel terus anaknya juga ngomel terus sama aja. Yang kayak Satu tadi rumah pagi ya? ngomel terus. Yang kayak tadi pagi. Oh iya 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 Orang benar, tua yang benar, mana, benar. Ustaz? Iya, iya. Yang tadi Saya nelpon telepon. anaknya marah-marah. Iya, Masya Allah. Ini bocah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mendengarkan nanti ada petuah Ustadz dari Ustadz Maulana. Tapi sebenarnya ada sedikit nih. Saya tertarik nih mau bertanya sama guru kita nih sama Habib nih. Bib, mohon izin nih Bib nih. Singkat pertanyaannya nih Bib ya. Supaya penonton juga nih penasaran juga pengen tahu jawabannya apa. Kira-kira emang bener gak ya katanya anak pertama ini bisa selalu menjadi sasaran kesalahan dari orang tuanya Bib.
Karena yang namanya anak pertama ini adalah eksperimen pertama orang tuanya. Bener nggak, Bib? Iya, jadi bisa jadi seperti itu Mas Fadli. Iya. Tapi Kalau udah tapi saya tahan dulu sekalian deh. Kalau udah tapi biar penjelasannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Na 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 la salatullah salamullah ala taha rasulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah rabbil alamin. Udah lihat saya lagi masak lagi. Ini pasti banyak bertanya, loh Pak Ustadz, masaknya banyak banget kuahnya. Nggak ambar tuh. Penasaran kan? Kenapa saya kalau masak banyak kuahnya? Mau tahu? Mau tahu? Ini ada. Tapi tunggu dulu. Penasaran kan? Penasaran kenapa masaknya banyak kuahnya? Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ya, ini rahasianya. Makassar. Iya. Alhamdulillah. Nanti ini dibagi-bagi ya. Nah, ini rahasianya kenapa saya harus masak banyak kuahnya supaya bisa berbagi dengan tetangga. Nah,